Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kita berjumpa lagi nih teman-teman. Kita beberapa hari ini udah upload video tentang bagaimana suasana kota dan ada juga perkampungan antara batas wilayah kampung dan kampung di suatu desa Kecamatan Bayang Utara itu di Provinsi Sumatera Barat. Nah, bagi teman-teman yang sudah mengikuti video saya dari sebelum-sebelumnya, tapi kalau yang belum, saya berharap tonton video-video saya sebelumnya agar teman-teman tahu arah dari dialog yang saya bangun di dalam YouTube ini. Jadi, teman-teman mohon dulu di subscribe channel saya dan ditonton ya video-video sebelumnya, itu banyak hal yang menarik yang kita bicarakan. Nah, hari ini kita akan membicarakan masih mungkin di sekitaran perdesaan atau perkampungan. Kita mencoba teman-teman menganalisa kondisi alam di sekitar desa-desa yang ada di Indonesia. Banyak teman-teman sebenarnya selama ini kita ini secara tidak sadar kalau lokasi-lokasi yang ada di desa-desa atau di perkampungan itu sebenarnya itu juga bisa dibuatkan sistem manajemen perusahaan yang berskala nasional, bahkan yang biasanya tumbuh di perkotaan, perusahaan-perusahaan besar itu juga bisa berpindah tempat tumbuh di perdesaan. Banyak contohnya desa-desa yang sudah maju, bukan tidak ada yang sudah nyata. Tapi ini kita tujuannya membicarakan bagi desa-desa yang belum tersentuh atau yang belum maju sama sekali, atau yang sudah terjebak dalam kondisi taruh saja sudah dikuasai oleh perusahaan-perusahaan lain. Nah, ada juga kita bahas yang belum. Kita lihat di kota ya teman-teman. Di kota itu perusahaan berdiri, itu syarat untuk perusahaan itu berdiri ada legalitas teman-teman. Legalitas itu sebuah catatan atau sebuah tulisan atau sebuah kerangka susunan draft syarat-syarat yang harus kita penuhi. Mungkin kalau teman-teman secara apa memandangnya, mungkin teman-teman udah memahami maksudnya. Ini surat izin usahanya, bentuk pendirian PT-nya, mungkin teman-teman udah paham maksudnya pembicaranya seperti itu. Nah, di perkampungan atau di pedesaan itu harus segera dibentuk atau didirikan. Tapi skemanya memang kita kembali lagi ke video saya sebelumnya. Cobalah skema yang bisa bagaimana perusahaan yang kita dirikan di kampung itu bisa dimiliki pasar. Kita harus memahami itu. Kehidupan sekarang itu kebutuhannya udah seperti itu. Bagaimana perusahaan yang kita dirikan itu bisa dibeli pasar sahamnya. Nah, siapapun yang menjadi investor, yang pemilik modalnya, dia punya hak kewenangan terbatas. Begitu juga dengan yang punya lahan atau punya tempat, dia punya hak dan kewenangan yang terbatas. Nah, tugasnya kita sebagai masyarakat mendialogkan ini. Bagaimana ini bisa kita dialogkan? Jadi teman-teman, setelah kita dialogkan, kita rumuskan, taruhlah misalnya kita ketemu satu bidang usaha. Nah, bidang usaha yang kita ketemukan ini berdasarkan kita ambil dari yang pertama, kita ngambilnya gini nih. Ini wilayah kita, wilayah yang terpencil atau sepi dan tempatnya perbukitan, hampir sama dengan seperti yang video yang sebelumnya saya tontonkan, seperti di daerah pelosok ya. Kita ambil aja bagaimana uang ada di suatu tempat itu, di suatu desa itu. Bagaimana uang bisa datang ke situ? Cara berpikirnya seperti itu.
uang ada di lokasi itu, uang berputar banyak di lokasi itu. Nah, untuk itu bisa terjadi, yang pertama mungkin ada sebuah produk atau produksi yang bisa diproduksi di wilayah tersebut. Nah, wilayah kita apa? Apa yang bisa kita produksi berskala besar? Kita sepakati dengan bersama, dengan sistemnya, masyarakat yang melakukan produksinya mendapatkan keuntungan persentase dengan hitung-hitungan secara akademisnya kita kaji. Nah, yang kedua, selain produksi itu mendatangkan orang. Ya, kalau mendatangkan orang ya paling jalannya wisata. Wisata yang kita buat itu banyak lokasi-lokasi. Makanya kemarin saya lihatkan di video, itu sederhananya ada hal yang bisa kita buat. Wisata. Bagaimana orang bisa datang ke sana? Karena lokasi yang kita miliki tidak dimiliki orang lain, tidak dimiliki wilayah lain. Itu potensi yang pertama. Limited edition. Oke teman-teman, taruhlah kita bangun wisata. Jadi kita tugasnya berpikir bagaimana mendatangkan orang. Kita berpikir bagaimana mendatangkan orang ke lokasi kita, dan kita hitung satu orang itu datang dalam sehari itu berapa orang kapasitas datang. Itu udah bisa kita kaji secara akademis, dan secara perumusan nanti itu bisa didialogkan oleh tim-tim perumusan. Ketika itu telah berdiri teman-teman, nah kita akan bangga ini produk, ini project akan berdiri dengan secara rencana yang megah, walaupun dimulai dengan secara bertahap, dimiliki oleh seluruh masyarakat yang ada di sekitar wilayah tersebut. Siapa yang akan merusak? Tidak ada. Itu potensi pertama. Potensi keduanya apa? Sama-sama ingin tempat ini dapat keuntungan. Semakin besar keuntungan di pariwisata ini, semakin besar keuntungan di proyek ini, semakin besar persentase keuntungan yang didapat oleh pemilik saham. Siapa itu? Masyarakat. Nah, tentu kita akan berbondong-bondong untuk memacu proyek ini dijual mahal oleh orang, dibeli di banyak orang, kunjungi di banyak orang. Semua akan bergerak secara alam. Jadi teman-teman, itu kan sebuah teori-teori yang boleh dan wajar-wajar saja kita analisa, kita coba ikuti skemanya yang awali dengan dialog. Jadi teman-teman, saya berharap teman-teman jika ada ide-ide juga boleh dong dituangkan di komentarnya, atau pendapat teman-teman yang sudah menonton. Bagaimana mana tahu ada gagasan-gagasan yang bisa juga saya tambahkan lagi, atau tambahkan lagi gagasan saya seperti apa, bicaranya saya sampaikan seperti apa, mana tahu ada dari teman-teman. Dan kalau bagi teman-teman ini sebuah, ya mungkin ini menarik untuk diperdiskusikan bagi penggerak-penggerak desa, penggerak-penggerak nagari, mungkin ini sebuah jadi apa ya, jadi bahan dialog buat teman-teman. Video saya akan diperdialogkan apa sih maksudnya, bagaimana ini bisa kita wujudkan, dan manfaatnya untuk apa bagi lingkungan kita serta masyarakat di sekitar kita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga terus fokus dengan video saya dan mengikuti terus perkembangan apa yang akan saya dialogkan dan akan saya diskusikan. Mudah-mudahan saya juga menemukan narasumber-narasumber pemicu motivasi desa. Saya juga ingin mengunjungi sebenarnya. Mudah-mudahan ada ya teman-teman. Mohon doa. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.